Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke jam kedua. Jadi setelah belajar bahasa Inggris ya, sekarang jam kedua kita belajar tematik muatan bahasa Indonesia yang kita sudah masuk ke tema 3 subtema 1. Nah, sebelum kita belajar, setelah kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal dan peristiwa. Jadi wawancara itu kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber ya. Nanti dijelaskan dua ini. Yang dilakukan untuk memperoleh informasi ya, berarti wawancara itu bukan sekedar tanya jawab nggak ada faedahnya, bukan sekedar gosip omongan-omongan gosip aja. Tapi wawancara itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Memperoleh informasi secara rinci ya. Secara rinci, detail, lengkap tentang suatu hal atau peristiwa. Wawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Ingat baik-baik, wawancara adalah yang melakukan wawancara, yang bertanya ya, yang membuat pertanyaan, yang ingin tahu. Nah, itu wawancara. Narasumber, kebalikannya, narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Narasumber kebalikannya orang yang ditanyain ya, orang yang tahu dan akan memberi tahu gitu kan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara agar wawancaranya berjalan dengan lancar ya. Yang pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Nah, topik ini penting ya. Topik ini adalah inti dari wawancara itu. Topik ini sangat penting karena akan berhubungan dengan langkah-langkah berikutnya. Misalnya topik yang ingin kita ketahui, hewan-hewan pesisir pantai. Misalnya hewan-hewan pesisir pantai. Topiknya itu. Nah, buatlah daftar pertanyaan yang kedua ya. Setelah topiknya sudah dapat, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Pertanyaannya ini harus berhubungan sama topik tadi. Topiknya apa tadi? Hewan-hewan pesisir pantai. Nah, pertanyaannya harus berhubungan sama itu. Jangan kita tanya hewannya apa? Topiknya tentang hewan-hewan pesisir pantai. Pertanyaannya bagaimana cara menanam padi yang baik. Ya, kan aneh kan? Gak nyambung. Pertanyaannya harus berhubungan. Pertanyaan, ikan apa yang dilindungi di pesisir pantai ini? Ikan apa yang banyak terdapat di pesisir pantai ini? Ikan apa yang bisa dimakan? Ikan apa yang beracun? Hewan-hewan apa yang beracun? Hewan apa yang dilindungi? Gitu. Dan seterusnya ya. Ikan apa yang boleh ditangkap? Ikan apa yang tidak boleh ditangkap? Bagaimana cara hewan ini hidup? Nah, pertanyaannya seperti itu ya, berhubungan sama topik tadi. Yang ketiga, tentukan narasumber yang ingin diwawancarai. Sama, berhubungan dengan topik tadi. Topiknya tentang hewan-hewan pesisir pantai. Berarti narasumbernya harus berhubungan. Narasumbernya jangan tiba-tiba kalian tanya pegawai bank. Nah, kan nggak nyambung ya. Wawancara, mana dia tahu tentang hewan-hewan pesisir pantai ya. Nah, narasumbernya yang akan kita tanyain itu contohnya nelayan ya, nelayan, penjaga pantai, polisi pantai gitu ya, orang-orang yang tinggal di pesisir pantai gitu ya. Dinas perikanan contohnya. Nah, itu harus berhubungan sama topik tadi. Sebelum wawancara nih ya, belum wawancara. Saat wawancara, ini artinya yang harus kita langkah-langkahnya nih. Langkah-langkah yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Ya, kenalkan diri dulu. Misalnya dikira yang kita wawancarai itu muslim, ya ucapkanlah Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya? Tanya-tanya dulu ya, seperti itu. Sehat, alhamdulillah, segala macam. Perkenalkan diri. Jangan asal tanya aja. Tapi gak kenalkan diri, tidak sopan ya. Nama saya Azam, nama saya Fauzan. Nama saya Sadira. Saya dari, bukan cuma nama ya, dari mana, tujuannya apa ya. Nama saya siapa contohnya? Nama saya Raihana.
Saya dari SD Islam Al Hikmah, Pak. Saya di sini bertujuan untuk memberikan pertanyaan tentang hewan-hewan laut kepada hewan-hewan di pesisir pantai kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia seperti itu kan? Nah, kalau sudah dimulai seperti itu, narasumbernya pasti senang dong. Tidak mungkin, nggak mau. Kalau kalian langsung tanya pasti dia marah. Pak, saya mau tanya, itu nggak sopan. Perkenalkan diri dulu ya. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ini sudah jelas lah ya. Jelas, tidak ngalor ngidul, tidak kemana-mana ya, tidak ngomongin yang lain. Sesuai dengan topik yang tadi ya. Topiknya tentang hewan-hewan pesisir pantai, pertanyaan yang sudah disusun. Tanya dengan jelas ya. Gak usah tanya yang lain, Pak tetangganya gimana? Nggak jelas gitu kan, nggak ada sesuai topik, sesuai tema. Dan menggunakan bahasa yang santun ya. Pakai bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber ya, karena seringkali kalau misalnya kita itu sudah dijelaskan, kalau nggak mencatat ya kita lupa ya. Sama kan di sekolah kan, kalau bisa dijelaskan, kalau nggak nyatat ya kan lupa. Makanya dicatat. 4. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya ya. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu ya. Dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, saat wawancara ada juga hal-hal yang harus diingat, yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami ya. Efektif dan mudah dipahami itu maksudnya apa, Pak? Tidak berputar-putar ya, tidak kemana-mana, dan mudah dipahami. Misalnya kita mewawancarai petani ya, gunakanlah kalimat yang cocok untuk petani. Misalnya petaninya di desa nih, di pelosok desa, sudah tua nih, kita kasih tanya yang kalimat yang tidak mudah dipahami ya. Pak, apa relevansi antara tanah yang mengandung humus dengan fotosintesis tanaman? Wah kan, meskipun dia petani, dia bingung kan, dia pedalaman ya, belum tentu dia paham, meskipun bisa juga dia paham gitu kan. Nah, kasih pertanyaan yang mudah dipahami. Pak, tanah yang bagus tuh menurut Bapak bagaimana? Pak, biasanya Bapak pakai pupuk yang apa? Biasanya pakai bibit dari mana gitu. Itu kan mudah dipahami. 2. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun ya kan. Ini sudah jelas ya, santun sudah dijelaskan tadi. Penampilannya juga harus sopan ya. Misalnya kita mau mewawancari orang, kita pakai celana bolong-bolong ya, pakai kalung besar, gelang gitu kan. Orangnya lari duluan kan ya sebelum ditanya. Kiranya mau dipalakin. Nah, yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Kalau narasumber sedang ngomong, sedang berbicara, sedang menjelaskan ya jangan dipotong ya. Biarkan dia selesai dulu, baru kita bertanya lagi. Tidak dipotong. Nah, sekarang tugasnya ada di halaman Bu Pena, halaman 148. Ayo berlatih nomor 1 sampai 3 ya. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya. Jika ada yang kurang jelas, mohon maaf. Silahkan bertanya. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.